Halo, assalamualaikum. Sejatinya ini adalah video ulasan smartphone lipat Samsung pertama yang saya buat di YouTube. Tapi jangan salah, saya pertama pakai ponsel lipat itu sebetulnya di Z Fold 4. Lanjut betah di Z Flip 4 sampai lama banget dipakai ngonten. Dan tahun lalu juga saya jajal gimana nikmatnya rekam video sambil lihat previewnya di cover display Galaxy Z Flip 5 yang makin luas. Cuma memang kalau keasikan pakai, biasanya saya suka lupa bikin ulasannya. Tahu-tahu udah kelewat gitu ya hype-nya. Nah, di video ini akan ada 4 chapter secara total. Yang pertama bahas upgrade atau perbedaan dari seri sebelumnya. Dan chapter kedua isinya temuan selama penggunaan atau quick review. Chapter ketiga khusus untuk Galaxy AI ya, karena ini jadi salah satu nilai jual utama dari foldables terbaru Samsung tahun ini. Sementara chapter terakhir adalah sampel dari kamera Z Flip 6 ini. Oke, kita mulai chapter pertama, upgrade yang paling nyata tiap tahun tentunya dari SoC yang digunakan, di mana Z Flip 6 sudah pakai generasi terbaru prosesor flagshipnya Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Peningkatan juga terjadi pada besaran RAM-nya yang kini 12GB, baterai jadi 4000 mAh dan makin awet, serta kamera utamanya kini sudah 50MP, artinya peningkatannya 4 kali ya dibandingkan sebelumnya. Meski bobot dan dimensinya nyaris sama dengan Galaxy Z Flip 5, sebetulnya Z Flip 6 ini lebih tipis 0,2mm ya saat posisi dilipat. Hadirnya dual rail hinge untuk mekanisme lipatnya memungkinkan hal ini. Dan juga membuat lipatannya menempel sempurna tanpa sela dan bikin tambah kuat juga. Kris di layar juga nyaris tak terlihat, namun masih terasa saat jari saya pelan-pelan menyentuh bagian lipatan pada layar ini. Tapi memang nggak terlalu signifikan kerasa dan juga bakal terlupakan lama-lama ya. Yang saya pakai ini warna birunya secara desain ini lebih kotak, makin tegas, termasuk pada kamera ringnya yang dibikin warnanya sesuai dengan warna body, terasa makin bold, jadi makin kece aja gitu ya pas dilipat. Lalu sekarang juga sudah ada vapor chamber buat cooling system di Z Flip 6. Ini yang pertama di Flip series. Dan infonya luas penampangnya 1,5 kali ukuran vapor chamber milik S23 Ultra. Sekarang kita masuk ke chapter kedua, di mana dalam pemakaian saya smartphone ini beneran terasa lebih awet ya daya tahan baterainya. Dalam pola pemakaian casual dan cukup idle, dari kondisi baterai penuh hingga tersisa 15% lagi, Z Flip 6 bisa bertahan 1 hari 1 malam plus 19 jam loh. Memang screen on time-nya pun masih sedikit di bawah 3 jam, cuma total battery life-nya buat saya sangat menjanjikan. Meski bukan gaming smartphone, namun nyatanya ponsel ini sering saya pakai menguji latency di beberapa wireless earphone yang sedang saya ulas, dan performanya nggak ada kendala, smooth, sat-set, sampai chicken dinner di PUBG dengan settingan smooth extreme plus alias sampai 90 fps. Ya, dan suhu aman karena seperti tadi saya sampaikan, Z Flip 6 ini sudah memiliki vapor chamber untuk heat dissipation-nya. Dan layarnya juga luas buat gaming mah dengan rasio yang melebar dan panel Dynamic LTPO AMOLED tentunya. Buat streaming YouTube atau nonton series, masa iya nggak betah? Nah, perbaikan yang saya rasakan adalah kini playback YouTube tidak lagi terputus ketika saya melanjutkan streaming dari layar utama, lalu pindah ke cover display dalam keadaan terlipat. Jangan lupa nyalakan fitur untuk buka aplikasi secara penuh di cover display ini ya, settingannya ada di bagian Labs. Kalau ngomong-ngomong soal ngoprek fitur, di One UI ini bisa jadi satu video terpisah ya kalau bahas customisasi. Selain di bagian Labs tadi, Galaxy user yang sudah lama pakai pasti tahu gimana asyiknya custom ini dan itu di aplikasi Good Lock. Tapi di sini saya justru pengen teman-teman yang share di kolom komentar apa saja yang sudah dilakukan dengan Good Lock di HP-nya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat saya. Ditunggu ya. Karena nggak kerasa, kita sudah tiba di chapter ketiga nih. Bahasannya adalah soal Galaxy AI. Sebelumnya, saya pernah bahas Galaxy AI ini di video Samsung Galaxy S24 Plus, salah satunya adalah fitur Interpreter.
Nah, coba bayangkan jika fitur ini diaplikasikan di sebuah ponsel lipat, di mana lawan bicara kita bisa lihat conversation ini juga di cover displaynya. Iya, hasil terjemahan dari kalimat yang kita ucapkan akan muncul dalam bahasa lawan bicara di layar depan ini. Begitupun hasil tangkapan dari mikrofon Z Flip 6 atas apa yang lawan bicara ungkapkan. Jadinya, ini meminimalisir loss of translation. Fitur speech to text dan summarization juga tetap hadir ya di voice recorder Samsung. Kalau yang baru, ada interpreter yang listening mode. Ini enak sekali kalau mau langsung punya subtitle pas lagi dengerin seminar atau juga podcast dari device lain. Jadi bisa langsung tuh diterjemahin apa yang dia dengar. Sementara yang eksklusif untuk Z-Series kali ini adalah kemampuan AI Drawing untuk bikin coretan kita menjadi sebuah gambar 2D dan sketch to image untuk menambahkan objek pada foto-foto yang kita ambil. Hasilnya nampak real ya, meski memang butuh waktu menunggu untuk proses generate objek ini. Hal yang sama juga dibutuhkan saat Portrait Studio kita gunakan untuk menghasilkan foto ala animasi lucu seperti ini. Tapi rasanya worth it lah ya menunggu melihat hasilnya yang unik begini. Saya saja keasikan ngulik fitur ini sampai nggak kerasa bikin banyak foto yang kemudian saya share ke grup keluarga. Nah, sampailah kita di chapter keempat yaitu sampel kamera dari Z Flip 6 ini. Tadi saya sudah sebut bahwa kamera utamanya sekarang sudah 50 megapiksel. Simak deh hasil fotonya yang buat saya makin kece. Meski memang kalau butuh lensa tele, Samsung baru memberikannya di Z Fold series ya untuk smartphone lipat mereka. Di kamera utama dan juga ultrawide, kita bisa merekam video hingga 4K 60 fps dengan rasio yang sesuai dengan orientasi layar. Jika merekam video horizontal dengan posisi smartphone tetap vertikal, maka maksimalnya adalah di Full HD 60 fps. Pro Video Mode membuat segalanya jadi lebih enak buat kreator yang single shooter kayak saya. Mau tes mikrofon dari Bluetooth earphones yang saya uji? Oh ya, gampang banget. Bisa pakai kamera utama dan tetap lihat previewnya di cover display selama rekamnya di 30 fps. Teman-teman bisa langsung nilai sendiri dari hasil foto dan videonya ya. Saya sampai sengaja main ke spot favorit berfoto orang-orang Cimahi dan Bandung Barat nih. Tapi saya lihat dari bantuan AI ini bisa didapat portrait yang rapi dan bening, night mode yang kentara mengangkat detail dan highlights pada objek, dan hasil foto-foto senjanya yang beneran syahdu. Untuk selfie, kamera yang tertanam di layar utama juga deliver hasil yang sangat usable. Tapi ingat, kita bahkan bisa selfie dengan kamera utama 50 megapikselsnya, ataupun ramean dengan lensa ultrawide, dan melihat previewnya di cover display. Sungguh satu kelebihan yang hanya bisa dideliver oleh smartphone yang punya layar 2 seperti ini. Bahkan buat kebutuhan ambil A-roll video pun lebih handal ya jadinya. Asli bakal cocok buat mereka yang sering facecam buat bikin short video nih. Secara garis besar, improvement hasil kameranya dari seri terdahulu cukup terasa, terutama saat digunakan ambil foto portrait dan detail-detail di foto indoor. So far saya nyaman pakai kameranya buat bikin story di Instagram dan pasti kepake banget pas butuh Pro Video Mode buat tes Bluetooth earphone tadi. Kerasa lah ya beda hasilnya dibandingkan pakai ponsel lain dan harus pakai kamera depannya. Ya sudah, silahkan disimak hasil lengkap kameranya. Saya cuma mau bilang Galaxy Z Flip 6 ini tetap jadi smartphone lipat yang paling mantap dan membantu sekali buat para kreator. Mudah-mudahan video ini membantu memberi informasi yang lagi teman-teman cari, dan juga mudah-mudahan kalau memang cocok dimudahkan ya rezekinya buat meminangnya sebagai gear ngonten kamu. Amin. Segitu aja videonya dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan direkam. Masih ketendang. ...4K 30 fps di ultra wide. Rekaman video di 4K 30 fps. Ini lensa wide ya, lensa utama alias perbesaran 1 kali. Nanti kita coba juga di lensa ultra wide. Yang jelas perhatikan suara saya karena ada musik atau lagu di background. Apakah suara saya tetap jelas dengan sebagian mikrofon menghadap langsung ke mulut saya? Silahkan diperhatikan juga stabilisasinya. Pencahayaan bagus, udah jelang maghrib. Masih lumayan terang tapi saatnya kita ganti ke lensa ultra wide. Ya, ini lensa ultra wide 0,6 kali perbesaran. Harusnya ini lebih stabil lagi. Cuma yang lensa ultra wide bisa rekam 4K-nya di 30 fps saja, nggak bisa 60 fps. Walaupun keduanya juga ini sama-sama saya rekam di 30 fps ya. Masalahnya kan saya render video di YouTube kalau nggak 24, 30 fps. Jadi kalau rekamnya di 60 fps, paling kebutuhannya kalau mau bikin slow motion 0,5 atau 0,4 kali speed. Silakan disimak audionya. Di sini kita coba turun tangga nih yang ini nih. Sambil saya mau jemput anak-anak. Turun tangga 1 2 3 4 5. Gimana perekaman videonya? Kepake nggak buat konten? Dan suara saya diganggu dengan suara air terjun. Apakah masih jelas suara saya? Buat yang nanya ini lokasinya di mana? Ini di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Namanya Bumi Hejo ya. Emang keren. Saya tiap mau ambil sampel foto dan video, kalau udah nggak ada ide lagi mau kemana, tinggal ke sini aja. Kamera depannya alias kamera yang di layar bagian utama, layar bagian dalam, ternyata bisa rekam sampai 4K 60 fps juga. Tapi lagi-lagi saya rekam di 4K 30 fps saja. Dan masih di belakang saya nih ada air terjun buatan yang suaranya harusnya mungkin mengganggu. Tapi kita coba ya, apakah dengan dua mikrofon di Z Flip 6 ini bisa menghasilkan suara yang lebih terdengar. Mungkin membantu minimalnya ya. Sambil disimak juga untuk masalah stabilisasi. Gimana? Tadi saya rekam sambil ditekuk layarnya jadi kurang dekat. Nih kalau lengan saya agak direntangkan sih. Harusnya nggak sesempit tadi ya si sudut kamera depannya. Oke. Cahayanya memang bagus dan wow. Saya harus foto nih kayaknya langit yang di situ.